Untuk mengantarkan sekretaris wanita yang mabuk pulang, CEO menelepon suami misterius gadis itu, namun siapa sangka detik berikutnya teleponnya berdering. Melihat adegan di depannya, CEO baru terkejut menemukan si sekretaris kecil yang selalu dibencinya ternyata adalah istri yang menikah secara terburu-buru 5 tahun lalu. Ternyata 3 bulan lalu CEO secara tak terduga terkena gosip. Dalam keadaan mabuk, sekretaris yang hampir memberinya minum memiliki pertemuan. Keesokan paginya, sang sekretaris wanita bangun dengan rasa malu yang mendalam. Dia memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran dan meninggalkan tempat ini. Namun begitu dia baru saja berbelok, dia mendengar suara CEO, "Kali ini saya kembali dengan satu hal penting, yaitu bercerai dengan Tang Zizi. Saya tidak peduli bagaimana dia menipu nenek saya setahun yang lalu untuk menjadi istri saya, wanita yang penuh dengan cincin permata dan mencari popularitas seperti dia tidak akan pernah menjadi istri seumur hidup saya. Dia sama sekali tidak akan menjadi istri seumur hidup saya. Setahun yang lalu dia terluka parah dalam kecelakaan mobil dan saya terpaksa bergabung dengan militer negara. Hanya karena keinginan untuk popularitas, dia tidak perlu lagi terlibat dengan saya. Saya juga merasa bahwa setelah bercerai sekarang." Ketika wanita tiba di kantor, gadis itu baru menyadari bahwa salah satu anting-antingnya hilang entah kapan. Pada saat itu, di dalam hotel, sang CEO juga di tempat tidur menemukan anting-anting yang hilang dari gadis itu, karena keesokan harinya masih merasa mabuk. Dia tidak melihat wajah gadis itu dengan jelas, dan saat ini anting-anting itu menjadi satu-satunya petunjuk untuk menemukan gadis tersebut. CEO segera menelepon asistennya untuk mencari pemilik anting-anting tersebut. Di sisi lain, gadis itu baru saja tiba di kantor dan bertemu dengan kakak perempuannya yang sombong. Melihat sketsa yang dipegang gadis itu, kakak perempuan itu segera merebutnya dan memegangnya sendiri. "Kamu sudah menggunakan desain suara saya untuk desainer utama di Sengting, apalagi yang kamu inginkan? Spider, jangan pernah lupa, desainmu hanya untukku, hanya ibumu yang berada di rumah sakit jiwa yang bisa menjaminnya. Kalau tidak, pikirkan saja jika dia tanpa sengaja terpapar sesuatu yang membuatnya terganggu." Ternyata gadis itu menikahi CEO karena ayah jahatnya mengancam ibunya. Menghadapi provokasi terus-menerus dari kakak perempuannya, gadis itu awalnya ingin memukulnya, tetapi mengingat ibunya masih berada di tangan kakak perempuannya, akhirnya ia hanya bisa menyerahkan sketsa itu dengan patuh. Di sisi lain, asisten juga menemukan asal-usul anting-anting itu. Dia memberitahu bos bahwa perancang anting-anting ini adalah kepala desainer perusahaan. Karena belum dirilis, pemiliknya hanya mungkin perancangnya. Mendengar ini, bos segera memanggil wanita itu ke kantornya dan kemudian mengeluarkan anting-anting dari malam sebelumnya. "Anting-anting ini adalah milikmu yang terjatuh semalam, bersama dengan Tang Zizi. Dia adalah CEO baru. Sekarang dia salah orang." "Bos Huo, anting-anting itu milik saya. Pergelangan tangan kiri adalah milikku juga. Miliknya. Semuanya milik saya." Mendengar wanita licik itu mengakui sebagai pemilik anting-anting, bos segera menyatakan akan bertanggung jawab padanya. Tepat pada saat itu, gadis itu masuk dengan membawa kopi. Mencium aroma dari gadis itu, bos tiba-tiba merasa sangat mirip dengan wanita semalam. Untuk memastikan identitas gadis itu, dia segera bangkit dan menangkap lengan gadis itu. Bertanya tentang kejadian semalam. Memikirkan bahwa bos kembali ke negara ini untuk bercerai. Gadis itu juga dengan terpaksa menyangkal bahwa dia adalah pemilik anting-anting. Mendengar sampai di sini, wanita licik itu baru bernapas lega. Kemudian, dia bahkan dengan berani mengajukan permintaan yang lebih berlebihan. "Bos Huo, apa yang Anda katakan tadi sudah dilakukan?" "Tentu saja. Saya ingin bertanggung jawab atas proyek pameran desain hati. Bolehkah saya percayakan padamu?" Mendengar kata-kata wanita licik, gadis segera berbicara untuk menghentikannya. Karena proyek ini sepenuhnya di bawah tanggung jawabnya. Dia tidak bisa melihat hasil jerih payahnya diambil oleh wanita licik. Namun saat gadis mencoba menghentikannya, wanita licik malah mencemarkan nama baiknya dengan mengatakan bahwa dia tidak punya kemampuan kerja. Seorang sekretaris bisa mengemban posisi penting seperti ini, pasti melakukan hal-hal yang tidak pantas dilihat orang. Gadis ingin menjelaskan. Namun pada saat itu, direktur tiba-tiba memotongnya. "Proyek hati adalah milik Kepala Huo. Apakah kamu bisa menanggungnya?" "Apa, Kepala Huo? Jika ada masalah dengan proyek, kamu bisa mencabut tanggung jawab saya. Saya akan menerima tanpa keberatan. Namun proyek hati dibuat dari awal. Dari pendirian hingga pelaksanaan. Itu semua tanggung jawabku. Tidak pernah ada kesalahan sedikit pun. Kamu hanya seorang sekretaris. Sedang mengajar saya bagaimana bekerja. Saya tidak berani. Tentang apa sebenarnya? Karena kamu hanya seorang sekretaris. Lakukan saja pekerjaan sekretaris dengan baik. Saya tidak peduli dengan urusanmu. Dengan cara apa kamu mendapatkan proyek ini? Sekarang Sen sudah memiliki pekerjaan-pekerjaan ini. Saya tidak akan membiarkanmu memiliki catatan buruk seperti ini lagi. Saya pikir Kepala Huo adalah orang yang cerdas. Tidak akan percaya pada seluruh pimpinan. Tidak disangka bahwa semua belum diselidiki dengan jelas. Mereka langsung membuat kesimpulan. Mereka terlalu pintar menipu saya. Suening, apa yang kamu lakukan dengan Direktur Huo? Sudah diketahui oleh semua orang sejak lama. Direktur Huo, saya bisa diinvestigasi. Keluar. Direktur Huo, kalau tidak keluar sekarang juga,
Lakukan pekerjaanmu sendiri. Mengatakan bahwa mereka menemukan saya bercerai. Sekarang mereka ingin saya berhenti. Direktur Huo, bertemu denganmu tidak pernah ada hal baik. Hubungi saya langsung jika ada masalah. Dia benar-benar suami Tang Zizi, Huo Yexue. Tidak bisa. Lebih baik dia tidak tahu. Wanita itu malam itu adalah Tang Zizi. Mungkin kamu bilang kamu akan bertanggung jawab padaku. Apakah kamu akan menikahiku? Aku akan memberikan penjelasan setelah aku menyelesaikan beberapa hal. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Nona Tang, beritahu Tang Zizi, agar dia segera mengurus perceraian. Direktur Huo, apakah Anda yakin ingin bersama Nona Tang? Apakah Anda yakin ingin bercerai dengan Nona Tang? Sepertinya Anda belum pernah bertemu dengannya secara langsung. Jika Anda bertemu dengannya secara langsung, saya maksudnya, dia cantik, berkarakter baik dan baik hati. Bukankah itu akan menjadi penyesalan seumur hidup Anda? Penyesalan seumur hidup. Bercerai dengannya. Itu adalah penyesalan sejati saya. Penyesalan sejati saya. Penyesalan sejati saya. Bercerai dengannya. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Jika hal ini sulit, saya akan berkomunikasi dengan Anda. Saya akan segera melakukannya. Akhirnya pulang kerja. Sedang terburu-buru untuk reinkarnasi. Kenapa tergesa-gesa? Selesaikan dulu baru pergi. Saya adalah sekretaris. Kamu adalah presiden perusahaan. Apa kewajiban saya kepada pacarmu? Tang Zizi, kamu belum tahu kan? Saya bersama Direktur Huo. Kalau kamu ingin tetap bekerja di sini, dengarkan kata-kata saya dengan baik. Sebelum jam 10 besok, saya ingin melihat hasilnya. Jangan terburu-buru untuk bercerai, Direktur Huo. Ternyata karena Nyonya Tang. Ada orang, pekerjaan ini masih belum pasti. Pada saat itu, wanita menerima telepon dari asisten presiden, meminta dia segera datang ke bar anak perusahaan-perusahaan. Ketika gadis itu tiba dengan tergesa-gesa, barulah dia menyadari bahwa presiden sudah mabuk tak sadarkan diri. Saat itu asisten memberitahunya, dia memiliki urusan mendesak dan harus pergi, meminta dia untuk mengantarkan presiden pulang dengan aman. Gadis yang tidak punya pilihan, hanya bisa memaksa diri menjadi sopir. Namun saat dia bersiap pulang, presiden tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan. Barulah gadis itu teringat perkataan asisten. Ternyata setiap kali presiden minum, selalu membuat penyakit lambungnya kambuh. Setelah memikirkan hal ini, dia segera membawa presiden ke rumah sakit. Keesokan harinya siang, presiden akhirnya perlahan bangun. Namun saat dia membuka matanya, tapi wanita licik itu duduk di depannya. Bagaimana kamu di sini? Aku sangat ketakutan. Kamu sama sekali tidak tahu. Saya khawatir sepanjang malam. Kemana dia pergi? Dia sudah pergi semalam. Tidak benar. Sydney sudah menikah. Bagaimana mungkin suaminya? Izinkan dia makan pancake rebus. Kamu Kun, saya sakit perut. Nanti, tidak boleh minum lagi. Nanti saya tidak akan membuatmu khawatir. Wanita busuk, akhirnya saya tidak takut padamu. Dokter, Ye dan Tang Meia adalah kerabat. Akhirnya harus diakui. Tang Sisu bahkan sudah tahu. Jangan kira kamu semalam merawat Ye Kun. Dia akan selalu mengingatmu. Dia adalah priaku. Jauhlah dari dia. Pria kamu, Huo Yanju adalah suamiku. Dia laki-laki saya. Dia adalah priaku. Dia adalah priaku. Dia adalah priaku. Kamu hanya seorang selingkuhan. Kualifikasi apa yang Anda miliki di sini? Mengatur-atur urusanku. Sial. Bahkan Tang Sisu tahu. Tapi sepertinya, Tang Sisu seharusnya tidak memberitahu Ye Jue tentang hal itu. Apa artinya Ye Jue menikah denganmu? Dia sama sekali tidak mencintaimu. Hanya yang tidak dicintai yang menjadi selingkuhan. Kamu seperti ibumu. Seperti selingkuhan ayahku. Hanya bisa menjadi selingkuhan seumur hidup. Ditinggalkan. Harus masuk rumah sakit jiwa. Jika kamu membuatku mendengarnya lagi. Jika kamu menyebut ibuku. Bahkan Tang Sisu tahu. Tang Sisu, berani kau memukulku? Sakit tidak? Jika aku merasa sakit, aku pasti akan mengirim putriku. Kirim putrimu ke sini. Selama aku merasa sakit, kamu akan bertindak sebagai punggungku. Dikritik olehku. Tunggu sampai kau naik. Pergi. Tang Sisu, tunggu saja.
Ye Jue hanya milikku. Dia adalah priaku. Dokter mengatakan, kau masih perlu istirahat selama 2 hari. Kau tidak perlu. Tubuhku sendiri. Biarkan dia makan 1 porsi babi panggang. Bagaimana perkembangan kontak dengan Tang Shizu? Sudah dihubungi. Tidak ada yang menjawab. Sepertinya dia tidak ingin bercerai. Bos Huo. Aku akan memberitahunya. Mengapa saya merasa tidak mudah? Apakah kamu merasa? Mohon informasi mengenai perjanjian perceraian itu. Kapan akan kamu tanda tanganinya? Baiklah, saya punya waktu setelah jam 6 saat pulang kerja. Kamu berikan alamatnya nanti. Kirim saja ke saya. Pak Huo, mengapa saya merasa Nyonya lebih terburu-buru untuk bercerai daripada kamu? Apakah kamu merasa suaranya agak familiar? Tidak merasa, tapi saya mendengarkan. Suara Nyonya lumayan enak didengar. Pak Huo, Anda yakin tidak menemui Nyonya? Langsung saja bercerai dengannya. Bonus bulan ini. Saya salah. Saya tidak akan pernah menyakiti dia lagi. Melihat seberapa sayangnya Ye Jue padaku. Tubuhmu baru sembuh. Lebih baik biarkan saya yang merawatmu. Kamu sendirian. Saya benar-benar khawatir. Saya pasti akan menemanimu dengan baik. Bagaimana, baik tidak? Kamu Jue, acara peluncuran produk baru besok malam. Silakan umumkan. Kamu juga bergabung dengan proyek baru. Bolehkah? Pameran desain musik. Sekarang keluargamu bertanggung jawab. Kamu putuskan sendiri saja. Melihat seberapa sayangnya Ye Jue padaku. Pernikahanmu sebenarnya sudah lama hampa. Mengapa harus mempermalukan diri sendiri? Bertahanlah. Baiklah, maka saya akan menunggu. Bagi harta warisan suamiku. Kamu sendirian. Pergi. Sueling, acara peluncuran produk baru besok malam. Kita sudah setuju. Kamu juga harus datang. Ya. Saya dengar. Kamu akan mengumumkan desain Yu Erma hari ini. Rencana desain akan diumumkan. Kabar ini sudah menimbulkan kehebohan di dunia desain. Menimbulkan kehebohan yang tidak sedikit. Banyak desainer. Semua datang dengan penuh kekaguman. Saya akan mengumumkannya lagi. Kamu juga akan bergabung. Pameran desain Xinle. Itu adalah pameran desain paling terkenal di dunia. Sebelumnya, tidak ada yang memenuhi syarat untuk ikut dari kota Haidian kami. Kali ini, Seng Ting ternyata menjadi penyelenggara. Wow, kamu sungguh hebat. Kamu bisa menangani proyek Xinle. Mengapa aku ingat proyek Xinle? Sydney yang menyelesaikan pembayaran buku. Sydney, dia memang sekretaris itu. Dia juga pantas mendapatkannya. Itu Sydney. Mungkin dia bahkan tidak bisa memahami gambar desain. Apakah dia yang ditemani oleh sekretaris itu? Kamu datang untuk apa ke acara peluncuran produk baru ya? Aku akan membantu dengan satu hal lagi. Apakah kamu mengerti desain saya? Jadi meskipun kamu mengerti desain, lihatlah dengan mata kepalamu gambar desain Yui. Jika kamu tidak membeli, seperti menyalin dengan asal. Haha, apakah dia mengerti? Sejak Sueli ingin bergabung, saya tentu saja menyambutnya. Ini bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Tujuan awal desain Yui tidak sehebat yang saya pikirkan. Hanya untuk menghangatkan hati. Membantu wanita untuk mendapatkan kembali rasa percaya diri. Sepertinya Yui sama dengan desainmu. Boleh saya tanya, produk desain Yaya ini? Baiklah. Tentu saja saya juga menyambutnya. Maaf. Acara peluncuran akan segera dimulai. Segera bersiap-siap. Jangan memalukan nama baik kita. Wow. Kamu harus memanfaatkan waktu dengan baik. Juga akan tidak peduli denganmu. Pergi. Saya sangat terkejut. Bos Huo, hari ini Seng Ting akan mengumumkan gambar desain wanita seni. Maaf, apakah ini benar? Pertanyaan ini akan dijawab oleh desainer utama Seng Ting. Baiklah, jadi, mari kita sambut Seng Ting yang telah kita tunggu-tunggu. Desainer utama, Nyonya Tang Muyang. Sekarang Anda akan mengumumkan gambar desain wanita seni yang paling berharga bagi Seng Ting. Mengapa ini? Saya ingin mempromosikan wanita seni, agar semua orang dapat lebih memahami konsep desain wanita seni. Membantu lebih banyak wanita, menemukan kembali kepercayaan diri, mencari kembali kepercayaan diri. Kami di Seng Ting juga memutuskan untuk mengikut serta. Benarnya Tang benar-benar memiliki jiwa yang besar. Seorang desainer yang berjiwa. Jadi, saya ingin bertanya pada Nyonya Tang.
Kapan wanita seni ini akan tersedia di pasaran? Sampel wanita seni kami akan diproduksi dalam seminggu. Produk jadi akan dijual terbatas dalam 1 bulan. Cepat, Seng Ting sudah menjadi headline lagi. Astaga, bukankah itu Feng Shui topeng? Kenapa dia berpakaian seperti itu? Ya, ini sangat memalukan. Lihat, itu berbentuk cincin. Pakaian desain wanita seni juga sama. Anting-anting ini milik saya. Shirley, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Tentu saja saya tahu. Bukan hanya anting-antingnya yang milik saya. Desain wanita seni juga milik saya. Astaga, siapa ini? Siapa yang tidak tahu bahwa wanita seni didesain oleh Nyonya Tang? Dia tidak akan mengira ada orang dengan sampel lain. Dia adalah desainer, bukan? Tapi Miss Tang mengatakan bahwa sampel Wan Yi. Bukankah itu belum keluar? Tidak boleh ada yang tahu bahwa Wan Yi adalah Tang Zizi. Kalau tidak, Yip Jue akan tahu bahwa orang yang menyelamatkannya malam itu adalah Tang Zizi. Sueli, kau mencuri anting-antingku. Berani-beraninya membuat desainer dengan makna idiom. Kau benar-benar terlalu berlebihan. Tapi tidak membiarkanku mengungkapkan kebenaran. Kebenaran. Kau berani memukulku? Siapa yang tidak tahu bahwa aku adalah desainer di dalamnya? Meskipun kau mengatakan aku juga tidak ingin mengatakannya. Bagaimana kau tahu bahwa anting-anting yang kuberikan padamu adalah desainku? Kamu yakin aku akan memikirkanmu seperti itu? Cukup dengan satu teleponku. Aku. Siapa yang membiarkanmu? Siapa yang membiarkanmu? Tidak bisa mendapatkan hatimu. Aku tahu mungkin akan membongkar kepalsuanmu. Sekarang aku akan menjelaskan kepada semua orang. Aku tidak pernah mengatakan. Ataukah Sueli yang mengikuti Tang Zizi? Kau biarkan aku menjelaskan. Baiklah, aku jelaskan. Anting-anting ini sebenarnya dari mana? Sueli juga memiliki anting-anting. Orang yang menyelamatkanku malam itu sebenarnya Sueli. Atau Tang Meifu. Yip Jue tadi aku hanya berbicara sedikit dengan Sueli. Apakah semuanya sudah teratasi sekarang? Maafkan saya semua. Anting-anting ini ditemukan oleh Sueli hari ini. Tadi saya salah paham padanya. Siapa yang membiarkanmu? Saya minta maaf padamu. Maaf. Sueli, keadaannya memang seperti itu. Bagaimana situasinya? Sepertinya saya terlalu berpikir. Bagaimana mungkin Sydney adalah itu? Sebenarnya sampel pakaian bulu sudah keluar. Jika saya tidak puas, saya akan mengubahnya. Oh, jadi itu adalah dia yang pergi. Haha. Jadi acara peluncuran kita akan terus berlanjut. Selanjutnya, mari kita sambut Nyonya Tang lagi. Tampil dengan gemerlap. Kita harus terlebih dahulu. 2 wilayah. Kamu juga tidak percaya. Aku malu untuk Seng Ting. Baiklah semuanya. Konferensi pers akan berlanjut. Seng Ting Group hanya ingin melihat liputan tentang produk. Silakan buat pengumuman terpisah untuk hal-hal yang tidak seharusnya ditulis. Tang Zizi, berani membuatku tidak berbicara. Aku akan membuatmu merasakan sakit. Ayo, suami. Kamu memanggilku apa? Suami, kamu adalah milikku. Ai, panas sekali. Ini di mana? Kenapa begitu panas? Kamu harus jujur padaku. Cepat. Tunggu sebentar. Ibu bilang, hari ini mandi, besok, suami. Benar. Sudah memanggil dokter keluarga. Sekarang, aku tidak punya. Ini sangat lucu. Aku akan pergi meminjam sebentar. Kamu terlihat baik. Dokter, kamu ada di sana? Ya, suami. Jangan teriak-teriak, berikan aku ponselmu. Sekarang aku akan menelepon suamimu. Ya. Juga tidak tahu. Bagaimana sifat suami Sydney?